Ini benar wis. Tadi aja udah kena tuh kan. Yang menjadikan mereka banyak menghuni neraka wanita gara-gara apa? Tadi aja udah kena tuh kan. Yang menjadikan mereka banyak menghuni neraka wanita gara-gara apa? Nggak bersyukur kepada suami. Kenapa, Bu? Satu kesalahan suami itu menghilangkan semua kebaikan dia selama ini. Dan itu gara-gara mulut. Betul nggak ibu-ibu? Lanjut nggak nih? Sahih, benar. Saestu. Nah, oke. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya sama ibu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Orang yang paling tahu baik dan buruknya kita siapa sih, Bu? Orang loh ya. Allah jelas Maha tahu. Siapa? Sahih. Pasangan kita. Saya kasih contoh permisalan. Ada kan orang kalau keluar rumah itu terkenal supel, humble. Apa tuh supel? Grapia, humble, rendah hati. Tambah lagi sambel mungkin ya. Supel, humble, sambel gitu ya. Baik banget. Ada, Bu, apalagi yang kerjaan di bagian customer service atau front office. Nggak ada saya ngelek pelayani. Ya, makanya saya paling nggak suka itu kalau ke bank-bank yang aduh, mbak-mbak gitu. Ke Telkomsel enggak, yang pakai jilbab-jilbab itu mesti pelayannya api-api ya, Bu. Selamat pagi Bapak, assalamualaikum, senyum semuanya, seharian senyum. Karena tuntutan pekerjaan. Tapi kalau di rumah seperti singa betina kita kan nggak tahu. Marah, hai. Marah sama suami nih, marah sama anak nih, anaknya gitu kan. Kalau keluar rumah dia ingin dinilai orang tuh baik, murah senyum, memudahkan urusan orang. Tapi di rumah kita nggak tahu kayak apa dia. Betul apa enggak? Apalagi kerjanya sales marketing tuh, wah apik-apik omongan nih. Itu karena tuntutan pekerjaan nggak salah. Itulah kenapa kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau ngaji adab, sebenarnya saya mau bawa satu kitab yang klasik. Tapi ini nggak mungkin kita bahas karena itu saya ngaji sepekan sekali aja sebelum pandemi. Itu sudah 4 tahun, belum selesai baru 200 hadis. Kitabnya tuh Adabul Mufrad, Bu. Ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu kalau mau ngaji adab pakai kitab itu. Tapi saya lebih milih kitab yang kecil ini. Kenapa? Ibu ketahui, Bu, ya, dalam kitab Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari ngajari adab itu dari rumah. Karena orang itu, Bu, banyak, jujur aja deh, banyak di antara kita ketika keluar rumah tuh banyak yang pakai topeng. Betul apa enggak? Betul enggak? Itu kita banget. Yang aku dapat pahala. Banyak yang pakai topeng. Orang nggak tahu tuh siapa diri kita. Walaupun ada perkataan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kamu ingin tahu seseorang itu baik atau tidak, bersama dia dalam 3 hal. Safar sama dia, berpergian. Tuh safar yang nggak mungkin bisa jaim tuh, Bu. Safar haji atau umroh. Bloko sutoi surah iso. Betul nggak? Nggak bisa. Kalau Nabi mengatakan as-safru qita'atun minal adab. Sesungguhnya safar itu bagian dari adab. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan as-safru, safar itu akan mengungkap aib seseorang. Ya, safar, Bu. Tetapi kalau kita niatnya benar, tujuannya benar, aib kita akan ditutup selama safar. Tapi nanti suatu saat akan kebuka itu. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kalau kita mau mengetahui orang itu baik atau tidak, bermuamalah duitlah sama dia. Akan ketahuan. Bermuamalah lah sama dia. Akan ketahuan itu baik atau tidak. Yang ketiga, apa? Tanya sama tetangganya. Tetapi, Bu, dari semua pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Nabi SAW, dan saya mengiyakan apa yang dikatakan ibu, seseorang itu dikatakan baik atau tidaknya, Nabi mengatakan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, yang paling baik diantara kalian yang paling baik kepada pasangannya. Bu, orang tua kita itu udah nggak kenal diri kita lagi hari ini karena kita udah nikah sama pasangan kita. Betul nggak? Karena masing-masing pasangan kan memberikan influence, memberikan apa? Pengaruh, sibghah. Orang tua kita udah nggak kenal diri kita sejatinya. Yang tahu tuh pasangan kita. Maka bisa jadi ada seorang laki-laki dikenal baik, tapi belum tentu sama istrinya. Ada seorang istri dikenal baik sama teman-temannya, tapi belum tentu di mata suaminya dan anak-anaknya. Berarti yang paling tahu diri kita baik atau tidak setelah Allah siapa, Bu?
Pasangan. Makanya jangan buru-buru menilai diri saya udah baik. Belum, Bu. Kalau kita mau tanya kita baik, tanya sama pasangan kita. Bagi Mas yang belum nikah, sabar ya Mas. Kamu mau nanya sama siapa? Mas udah pada nikah? Oh yang sudah. Oh yang itu belum. Saya doakan segera ya Mas ya. Amin Allahumma amin. Dapat istri yang soleha, cantik nggak apa-apa ya Mas. Yang penting soleha dulu kan. Cantik nggak apa-apa, bonus gitu ya. Baik, ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ngaku nggak, Bu? Kalau memang akhlak ini atau adab ini butuh kita pelajari sehingga orang di sekitar kita itu menilai kita baik. Dan ibu ingat, ketika kita ingin memiliki akhlak baik, bukan karena penilaian makhluk. Orang mau nilai kita underestimate sekalipun, Bu, nggak masalah. No problem. Nggak masalah. La ba'sa bih, nggak masalah. Orang nilai kita keliru nggak apa-apa, yang penting bukan Allah, penduduk langit dan keluarga kita. Soalnya kita hari ini yang suka ngaji aja masih ingin mendapatkan penilaian baik di mata teman-temannya, betul nggak? Kita harus digeser pemahaman ini, Ibu. Kita ingin dipandang baik di mata Allah. Kita ingin dipandang baik di sisi Allah. Ingin dinilai baik oleh anggota keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak kita. Bahkan mungkin orang tua kita, bukan orang lain. Ibu paham maksud saya? Paham nggak ini? Dan ibu, kalau di rumah kita sudah clear nih, tamam, sempurna insya Allah adab kita sama anggota rumah, nanti kita keluar rumah pun nggak ada yang pakai topeng. Ya inilah kita yang sebenarnya. Walaupun kemudian nggak juga kita buka aib, kan buka aib juga nggak boleh. Nggak dibuka pun nanti kalau bermuamalah pasti ketahuan. Bohong nggak, suka mencela nggak, suka ghibah taimen nggak. Tahu ghibah taimen, Bu? Buka aib saudaranya. Makanya jangan sering nonton Inceret, keseret nanti bukain aib orang itu. Ibu paham maksud saya? Ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan melihat setelah dalil-dalil tadi, saya akan mengambil beberapa pendapat ulama tentang masalah apa itu adab. Ya. Kali ini di kalangan salafus salih, di kalangan orang-orang salih terdahulu, adab itu adalah dari Abu Zaid Al-Ansari, seorang tabi'in, seorang ulama. Ya. Siapa, Bu? Abu Zaid Al-Ansari rahimallahu ta'ala. Dia berkata, al-adabu yaqa' ala kulli riyadati mahmudati yatakharraju bihal insani fi fadilatin minal fadail. Kata beliau, Bu, adab itu adalah al-adabu yaqa' ala kulli riyadati mahmudah. Adab itu adalah satu peristiwa yang mana akan menjadikan perbuatan seorang itu terpuji, dan dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar. Jadi itu adab. Jadi adab itu adalah suatu peristiwa yang akan menjadikan seorang itu terpuji di mata Allah dan di mata manusia. Kemudian berkata lagi itu Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, ini lebih bagus lagi nih perkataannya, Bu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, hakikatul adab isti'malul khalqi al-jamil. Hakikat adab itu adalah seseorang yang mengupayakan akhlaknya tanpa indah. Adab itu berarti seseorang yang mengupayakan akhlaknya itu agar tampak indah. Dan pengarang kitab ini, Kitabul Jami', Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau pun berkomentar, apa itu namanya adab? Isti'malu ma yahmadu qawlan wa fa'lan. Seseorang yang mengupayakan dirinya agar terpujilah segala ucapan dan perbuatan. Berarti adab itu dimulai dari apa, Bu? Ucapan dan perbuatan. Itulah adab. Jadi coba Ibu, dengan keutamaan dalil-dalil tadi, ulama pun banyak berkomentar tentang apa itu adab. Bu, saya mau tanya, mau nggak kita ini bahagia di dunia? Bahagia di dunia itu barometernya apa sih, Bu? Harta, jabatan,
Bu, kalau barometer bahagia hidup manusia adalah harta, harusnya manusia yang paling bahagia hidup di muka bumi ini adalah Qarun. Tapi dia makhluk yang paling tersiksa selama hidup. Kalau memang jabatan menjadikan seorang itu, jabatan dan pengaruh menjadikan seorang itu bahagia hidupnya di dunia, harusnya yang paling bahagia karena jabatan adalah Fir'aun. Kalau memang jabatan itu menjadi hal yang paling, atau pengaruh menjadi hal yang paling bahagia hidupnya, harusnya di zaman Nabi orang yang paling bahagia siapa? Abu Jahal. Yang paling kaya siapa? Utbah bin Rabi'ah. Tapi mereka bukan orang yang bahagia, sesek hidupnya, sempit hidupnya, merasa tersiksa hidupnya. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau bahagia hidup di muka bumi ini, selain iman, kita harus memiliki adab. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim berikutnya, Bu? Adabul mar'i anwanun sa'adatuhu wa falahahu wa qillatu adabuhu anwanu syaqawatu wa bawarahu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim, Bu? Dengan adab seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dan kemenangan. Kenapa, Bu? Karena orang itu kalau punya adab, hatinya itu tidak ada ghil. Ghil itu apa, Bu? Sesuatu yang sakit di hati. Kalau lihat saudaranya, tetangganya tambah rizkinya, kendaraannya baru, rumahnya baru, bahkan istrinya baru mungkin, hatinya tuh nggak sempit. Bahkan, Bu, Ibu, saya ingin kasih tahu, nanti kita akan sampai di titik ini, Bu. Seorang perjalanan hati dan imannya benar atau nanti adabnya bagus, kalau saudaranya mendapatkan kebahagiaan, dia lebih bahagia. Tapi kalau lihat saudaranya itu bahagia, kita malah sempit hatinya, itu hasad namanya. Itu berarti adabnya nggak benar. Walaupun sesuatu dalam hati suatu saat akan terucap, akan tertampak. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya teko, anggap aja nih teko, diisi air zam-zam, ketika dituang di gelas, yang keluar dari mulut teko itu, yang keluar air zam-zam atau air yang lain? Zam-zam. Tapi kalau teko itu berisi air comberan, congyang, Jack Daniels, bir, semualah barang-barang haram, khamar. Ketika keluar dari mulut air teko, di mulut dari teko atau tempat ini, yang keluar itu air itu atau air zam-zam? Iya. Kalau hati penuh dengan kebusukan kepada saudaranya, lisannya pun ikut kotor. Itulah kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqima imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqima qalbu abdin hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak akan pernah lurus atau baik tuh, atau benar tuh keimanan seorang hamba sampai lurus atau baik itu hatinya. Dan tidak akan pernah lurus atau benar tuh hati seorang hamba sampai lurus dan baik itu lisannya. Jadi lisan kita tuh ibaratkan mulut teko. Kalau isinya kopi, ya kopi yang keluar. Kalau comberan, yang keluar comberan. Kalau itu air zam-zam atau susu, yang keluar ya sama. Betul apa enggak? Maka ibu yang mengatakan Allah, benar kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dengan adab seseorang itu akan bahagia dan menang hidupnya. Namun sebaliknya, dengan buruknya akhlak seseorang, hidup dia itu tidak akan bahagia. Bahkan apa? Selalu kalah dalam hidupnya. Coba lihat kalau hatinya itu sempit, lihat kebahagiaan saudaranya, nyesek dadanya. Betul nggak, Bu? Dan dia akan bahagia kalau melihat saudaranya itu mengalami kesulitan. Betul apa enggak? Kita pernah nggak mengalami itu, Bu? Yang mengaku dapat pahala. Dan semoga diangkat penyakit itu. Amin Allahumma amin. Bahkan yang luar biasanya itu, penyakit itu bersama kepada saudara kandungnya. Luar biasa, mumet itu, keliru meneh itu. Sama orang lain baik, tapi sama saudara kandungnya, oh ya Allah. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Kata nopo boten? Kata nopo boten? Oh, semoga bukan kita. Amin Allahumma. Lanjut, Bu. Mau nggak, Bu, dapat kebahagiaan dunia? Iya. Jadi, Bu, kalau ketika ibu doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam surah Al-Baqarah 200-an itu. Rabbana, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, datangkanlah kepada kami kebahagiaan kehidupan di dunia ini. Bahagia hidup di dunia ini bukan karena tambahan harta, anak sekolah pinter-pinter,
jadi pejabat, bisnisnya sukses. Bukan itu kebahagiaan hidup, ibu-ibu. Kebahagiaan hidup bisa didapat ketika kita di-create dan ditakdirkan oleh akhlaknya baik. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, fama istujala bi khair dunya, tujala ba khairat dunya wal akhirah bi mithlil adab. Tidaklah sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan hidup dunia dan akhirat kecuali dengan adab. Sebaliknya, dan tidaklah seseorang akan memperoleh sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan dunia dan tidak baik dalam kehidupan akhirat. Berarti tidak baik itu apa, Bu? Suatu yang diharamkan oleh Allah, gitu kan? Adalah dengan adab, adab yang buruk. Bu, masih di sini? Pernah nggak dengar kajian? Pasti dengar deh, yang disebut orang yang failit atau bangkrut. Ini saya tutup nih, Bu. Pernah kan? Ketika Nabi mengatakan ma tadruna manil muflis. Ini hadis ini sahih Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma tadruna manil muflis. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang dimaksud orang yang bangkrut, wahai sahabatku? Apa jawaban sahabat? Al muflisu fina la dirhamu wala mata'. Bangkrut itu menurut kami, wahai Rasul, yang nggak punya lagi uang atau harta kekayaan sedikit pun. Tapi Nabi menjawab, Bu, al muflisu, orang yang bangkrut itu adalah ayati yaumal qiyamah bi salati wa zakati. Atau kama qala Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang bangkrut itu kelak dia datang ke hadapan Allah di hari kiamat dengan pahala salatnya, dengan pahala sedekahnya atau zakatnya, tapi dia datang kepada Allah wa daraba hada, dia pernah menyakiti si fulan. Wa kalama la hada, dia pernah makan harta si fulan. Wasafaka dama hada, pernah menumpahkan darah si fulan. Artinya kaitannya dia dengan orang lain. Lalu apa kata Nabi? Kelak dia nanti akan berdiri di hari kiamat, semua pahala yang dia miliki akan diberi kepada orang yang dia zolimi. Ketika hutangnya nggak selesai, maka dosa yang dia sakiti itu akan ditimpakan kepada dia yang menyakiti. Lalu dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga kita diselamatkan dari perbuatan ini, Bu. Amin Allahumma. Makanya, Bu, rajin sholat, rajin ngaji itu belum tentu kalau lisannya suka nyakiti saudaranya. Perbuatannya itu nyakiti saudaranya. Berat, Bu. Ini orang yang failit. Lebih baik, Bu, lebih baik ya kita nggak punya hutang dosa sama manusia, punya hutang dosa sama Allah, langsung beristighfar tuh jauh lebih baik. Karena kalau hutang dosa sama anak Adam tuh dosanya kalau kita nggak minta maaf nggak selesai. Gitu ya, Bu. Itulah kenapa kita harus ngaji adab. Insyaallah taala pada pertemuan tahun depan, bulan depan, insyaallah kita akan mulai masuk hadis yang pertama dalam pembahasan Kitabul Jami'. Ini baru muqaddimah pembahasan adab. Alasan kenapa kita ngaji adab, jelas tadi ada sirahnya. Kemudian apa keutamaan yang akan didapat kalau kita memiliki adab dan akhlakul karimah. Kemudian apa ancaman-ancaman kalau kita tadi tidak memiliki akhlak, dan kebahagiaan apa, kesengsaraan apa dalam kehidupan. Dan itu hanya diperoleh dengan apa, Bu? Salah satunya selain tauhid apa? Dengan adab. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan pada diri kita, memanjangkan usia kita sampai kita bisa menyelesaikan kajian ini, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, dan semoga kita dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela.